Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir. Sebelum tutorial ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Tutorial hari ini dibuka karena kemarin ada yang nanya, Pak, hari Jumat saya nggak bisa, ada apa gitu ya. Jadi nggak bisa digabung sama kelas lain. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita buka saja kelas ini sambil saya lagi praktikum. Jadi kita kuliah saja. Kita bahas-bahas soal saja. Untuk yang hari Jumat tetap ada. Kalau Anda punya jadwal kosong, mau datang hari Jumat pagi, silahkan. Nanti linknya saya share di grup juga. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, share-nya, screen-nya sudah saya share. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa, kalau punya soal juga boleh. Saya coba bahas. Silakan kalau ada yang punya. Silakan kalau ada yang punya soal bisa taruh di Teams atau mau kirim di Zoom. Saya akan bahas, kita akan bahas bersama. Pak, boleh bahasa yang ada di Indonesia? Boleh, stoikiometri yang mana? Edunex, saya bukakan Edunex-nya deh. Oh, Edunex. Edunex. Close. Edunex di kelas ke-44. Stoikiometri, latihan soal. Yang mana? Yang mana yang mau ditanyakan? Pakai proxy ya? Oke, pakai proxy. Sebentar, saya matikan proxy-nya. Setting. Proxy. Change. Oke. Tidak tutorial. Oke. Oke. Mana nih? Yang di modul 3, Pak. Di modul 3 yang mana? Mbak Zaskia. Yang mana nih? Yang di modul 3. Latihan soal yang mana? Yang nomor berapa? Gitu, maksud saya. Yang lain yang punya soal, boleh-boleh silakan. Mana nih? Yang mana? Yang mana? Nomor berapa? Semuanya, Pak. Jangan semuanya lah. Nggak sempat kita bahas. Yang mana yang dipilih? Kita mau coba soal ujian. Saya coba cari soal ujian. Soal ujian. Jangan semuanya. Kalau semuanya bingung yang mana? Yang bahas. Ayo dong, dicari yang mana. Education. Kimia dasar. ITB. Ujian. Kimia dasar.
Ujian 1 semester 1. Ya, 2012 lah. Loading, loading, loading. Wah, ada bulu ngabar aja. Di loading. Oh, udah ada solusinya. Udah seru. Ujian 1, pindah 1A. Ntar, lagi loading. Hup. Udah punya solusinya juga. Mana yang nggak ada solusinya nih? Ntar, saya cari yang lain yang nggak ada solusinya. 2012. Pak, mohon maaf memotong sebelumnya, Pak. Boleh, boleh. Silakan. Untuk jadinya kan ini kita tutornya ada hari ini sama besok. Kalau untuk Ya, absennya gimana, Pak? nanti saya buka aja, saya kabarin aja. Dibukanya Oh, kapan? Ya, nanti di grup aja. Di mungkin hari ini saya buka sampai jam 5. Jadi nanti yang nggak hadir juga bisa diisi. Nggak masalah. Kalau daftar haji total akan saya buka. Aman kok. Ya, baik, saya buka baik. sekarang aja deh. Six. Sambil nunggu kelas. Tutorial. Tutorial. Nah, silakan diisi. Daftar hadir di Six. Ini oke. Ini menarik. Saya download dulu. Set, edan gede filenya. Ternyata file-filenya gede. Internet saya jelek. Download 8 mega saja lama sekali. Internet ITB, oh internet ITB. Download. Sebentar ya. Saya tidak looks like. Oke, ini dia filenya. Kelihatan soalnya? Terlihat, Pak. Kelihatan. Oke, silakan dibaca dulu. Kemudian coba kerjakan. Pak, K31 sekarang sih yang kuliah ini sebentar. Kita itu jadwal K berapa sih? K44. Kalau yang K31 yang hadir sekarang daftar hadirnya saya buka besok ya. Ya, yang K31 yang stay dibuka di jam tutornya, jam besok jam berapa tuh? Jam 9.30 sampai 10, jam 9 sampai 10.50 ya. Yang K31. Yang sekarang dibuka daftar hadirnya K44 dulu aja ya. Kita balik lagi ke soalnya. Maaf. Sip. Nih, saya kirim soalnya ke grup WhatsApp, grup WhatsApp. Oke, soalnya sudah dikirimkan. Silakan dikerjakan, jangan lama-lama. 5 menit saja, biar ada waktu membahasnya. Membahasnya.
Oke, baik semuanya. Sudah? Sebanyak 5 gram cuplikan campuran yang mengandung MgCO3 dan pasir SiO2 dipanaskan selama 2,3 jam. Pemanasan ini hanya menyebabkan MgCO3 terurai menjadi MgO dan karbon dioksida. Setelah didinginkan, residu yang mengandung MgO dan pasir yang tak bereaksi sebanyak 3,397 gram. Tuliskan persamaan reaksi penguraian MgCO3 yang setara lengkap dengan fasanya. Oke, itu yang pertama. Anda lihat lagi soalnya ada di WhatsApp grup. Yang penting adalah ada campuran isinya MgCO3 dan SiO2 pasir. Dipanaskan dong ya, dipanaskan. Yang terjadi apa? Yang terjadi MgCO3-nya terurai, membentuk MgO dan CO2 gas. Ya. MgCO3 ini dan ini awalnya masanya 5 gram. Oke. 5 gram. Setelah dipanaskan, sisanya cuma 3,397 gram. Ini ceritanya. Dari ceritanya ini prosesnya seperti itu kira-kira ya. Tuliskan persamaan reaksi penguraian MgCO3 yang setara lengkap dengan masanya. Maka MgCO3 awalnya solid, dipanaskan, menghasilkan MgO yang solid juga, ditambah CO2 yang gas. Sudah setara? Sudah dong. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Tentukan persen massa kandungan MgCO3 dalam cuplikan. Maka yang ditanya adalah MgCO3. Oke. Total mereka 5 gram. Gitu. Nah, kita bisa tahu ini kita asumsikan adalah A gram. Oke ya. Oke. Nah, asumsinya 5 gram, tadi 5 gram itu adalah massa MgCO3 ditambah massa SiO2. Ya. Setelah dipanaskan, sisanya 3,397. Ini adalah massa MgO ditambah massa SiO2. Kemudian kalau kita kurangi, ya, maka ini habis. Sisanya adalah 5 kurang 3,397. Keluarkan kalkulator Anda. 5 kurang 3,397 itu sekitar 5 kurang 3,397 itu 1,603. Itu adalah massa MgCO3 dikurang massa MgO. Di mana ini adalah massa CO2. Tahu dari mana, Pak? Kan dipanasin ya. Dipanasin. Kalau dia dipanasin, maka ada yang hilang. Yang hilangnya siapa? CO2. Dari situ kita tahu. Tahu dong. Masa nggak tahu? Ya kan ya? Ini massa gram. Dari sini kita tahu mol CO2 itu sama dengan 1,603 dibagi 44 massa molarnya. Ini adalah 0,0364 mol. Itu ya. Gitu. Dari situ kita bisa tahu A tadi MgCO3 menjadi MgO tambah CO2. Mula reaksi sisa. Ini A gram kita tahu. Ternyata CO2 yang dihasilkan sekian. Gitu ya. Nah, ini belum ada di awalnya. Ini A per massa molarnya berapa? MgCO3
24 Mg tambah 12C tambah O 16 kali 3, 84. Ya. CO2 berapa? Ini 0,0364. 0,0364 mol. Maka dia ke atas plus 0,0364 mol. Ke sini 0,0364 mol juga plus 0,0364 mol juga, gitu ya. Kemudian ini karena koefisiennya sama semua, ini min 0,0364 mol juga. Ini habis. Set. Kenapa? Karena semuanya dipanaskan dan terurai menjadi MgO dan CO2. Dari sini kita bisa tahu A/84 dikurang 0,0364 itu sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 0,0364 dikali 84. Jawabannya 3,0576 gram. Ini adalah massa MgCO3. Iya, seperti itu. Oke, ini. Nah, oke. Untuk pertanyaan A sama B, ada masalah? Kalau terlalu cepat, sampaikan terlalu cepat. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, Yuzi. berarti itu ada perbedaan ya antara pembakaran dan pemanasan ya? Betul sekali. Kalau pembakaran itu pakai O2. Oke, Nah, kasih Pak. yoi. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada di nomor berapa tadi? Soal yang sama. Tentukan jumlah dalam mol CO2 yang terbentuk. Udah lagi dapat jawabannya. Dalam mol CO2 yang terbentuk. Jawabannya tadi ya, 0,0364. Ya, CO2-nya udah. Jika gas CO2 pada C dialirkan ke dalam larutan BaCl2, tentukan massa BaCO3 yang terbentuk. Ada CO3, CO2 dialirkan ke BaCl2. Menghasilkan BaCO3. Perlu disetarakan nggak? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Yang penting Anda lihat. C di sini, koefisiennya 1, maka C di sini juga 1. Maka koefisien CO2 sama BaCO3 itu harus apa? Harus sama. Kalau ini 0, berapa tadi? 0,0364. Ini 0,0364. BaCl2-nya itu dalam larutan 0,1 molar. Volumenya kan nggak diketahui kan ya? Artinya volumenya banyak. Apa artinya kalau volumenya banyak? Artinya jumlah BaCl2-nya unlimited, berlebih. Sehingga yang habis siapa? Yang habis gula reaksi sisa. Yang habis ini unlimited nih. Set. Maka ini yang bereaksi adalah yang ini habis 0,0364. Ini habis. Pak, koefisien BaCl2 terus jadi apanya perlu nggak kita tahu? Nggak usah. Yang perlu kita tahu ini 0,0364. Ini juga satu nih. Ini plus 0,0364. Ini 0,0364 mol. Sehingga masanya BaCO3 molar mass BaCO3 197, yang bulat aja lah, 197. 0,0364 dikali 197. 364 kali 197. Maka jawabannya adalah sekitar 7,1708 gram. Yeay, ini jawabannya. Ya, kita nggak butuh reaksi lengkapnya. Yang kita butuhkan hanya perbandingan ini.
CO2 dan BaCO3. Karena di sini C-nya 1, maka C di sini pasti 1 juga. Ya. Jadi cukup itu satu saja. Ya. Atau misalnya nanti Anda ketemu soal, semua ada MgO direaksikan. Semuanya direaksikan dengan sesuatu saja misalnya, kemudian membentuk Mg2 P2O5 gitu ya. Dia direaksikan sampai menjadi Mg2P2O5. Yang perlu Anda lihat, ini Mg-nya 2, maka di sini Mg-nya harus 2. Maka perbandingannya selalu 1:2. Bereaksi dengan apanya? Penting nggak? Nggak penting. Kalau yang ditanya Mg di sini berapa, hasilnya di sini berapa. Cukup itu saja. Jadi kadang tidak semua hasil reaksi itu atau persamaan kimia itu harus dituliskan. Useless ketika tidak ditanyakan, gitu ya. Tapi ketika ditanyakan maka Anda harus kerjakan. Begitu semuanya. Maka silakan ditanyakan kalau ada yang bingung sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Pak, permisi Pak, izin nanya. Silakan. Oh ya, kalau penulisannya nanti di ujian kayak begitu aja nggak lengkap apa reaksinya itu nggak apa-apa. Kecuali dia ditanya kayak ini kan persamaan di soal ini yang persamaan reaksi yang ditanya yang A saja kan ya. Iya, Maka A ini harus lengkap. Tapi yang di oke, bawah ini nggak perlu. oke. Nggak perlu. Cukup Anda tuliskan CO2 menjadi BaCO3. Atau Anda Fasanya cukup perlu juga nggak menuliskan Pak? gini. Nih, CO2 ditambah BaCl2 menjadi BaCO3 tambah titik. Udah. Kita nggak tahu yang lainnya. Nggak penting. Yang penting ini satu. Cukup. Itu saja. Kalau mau ditulis ya. Atau Anda mau tulis bahwa karena ini koefisiennya 1:1, Anda nggak mau nulis reaksinya. Tapi Anda tulis bahwa mol CO2 itu akan sama dengan mol BaCO3. Ah, ini udah selesai. Anda nggak perlu nulis reaksinya apa. Oh, oke. Makasih Pak. Begitu. Oke, baik, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini belum, belum, belum. Ah, belum nih. Ctrl J. Nih, soal selanjutnya. Avogadro. Nggak nggak ada. Sama, saya cari yang lain. 2016. Download aja lah. Download. Mau lagi. Download kah? Bisa. Oke, dia bisa di-download. Ini 2016, soal 2016. Ionik belum masuk.
Masa, kok pada soal yang susah-susah ya? Huh. Ini nih. Nomor 2. Oke, coba silakan nomor 2. Ada yang menanyakan, Pak, permisi Pak, izin bertanya, bagaimana cara menentukan fasa zat saat menuliskan reaksi nanti, apakah aqu atau solid, Pak? Nah, baca soalnya, gitu ya. Baca soalnya. Jadi baca soalnya baik-baik, itu akan ada petunjuknya. Soal yang seperti tadi, gitu ya, yang MG tadi, itu ada di soalnya, di sini. Suatu nih, cuplikan campuran yang mengandung ini. Yang diberikan adalah massa. Massa itu umumnya, cenderungnya, itu untuk padatan. Aqueous, liquid, gas, itu jarang berbicara massa. Walau akan ada kasus tertentu di mana disebutkan gas karbon dioksida masanya sekian, gitu ya. Tapi di sini, kalau kita lihat, baca soalnya, 5 gram cuplikan campuran yang mengandung MgCO3 dan pasir. Pasir itu kan pasti padatan ya. Kemudian dipanaskan, terurai menjadi MgO. Nah, MgO ini tidak disebutkan padatan, cairan, gas, atau aqueous. Nah, yang perlu Anda lihat, baca soalnya. Apakah ada air di sana? Ketika ada air, maka Anda harus pikirkan berdasarkan aturan kelarutan kemarin. Yang golongan 1 semuanya larut, yang nitrat semuanya larut. Tapi kalau tidak ada air di sini, maka pilihannya cuma tadi, apakah dia liquid, solid, atau gas. Gitu ya. Jadi baca soalnya baik-baik. Ya, perhatikan soalnya baik-baik. Oke? Kalau mau yang lebih real, coba cari soal yang bisa kita lihat fasanya seperti apa gitu ya. Pak, saya bingung nih nentuin fasa dari soal ini. Kirim ke grup, nanti kita bahas. Gitu ya. Anda juga boleh bergabung di kelasnya Stay besok ya. Silahkan. Nggak ada aturan mau datang yang mana gitu ya. Karena tutorial bebas-bebas aja. Oke? Kalau punya soal terkait fasa, silahkan dikirimkan saja. Oke? Kalau gitu silahkan lanjutkan soal ini.
Oke, kita bahas. Garam Epsom merupakan magnesium sulfat hidrat dengan rumus umum MgSO4NH2O. Sebanyak 1,24 gram garam Epsom dilarutkan dalam air dengan volume tertentu. Ke dalam larutan ini ditambahkan larutan barium klorida berlebih sehingga terbentuk endapan. Setelah melalui tahapan penyaringan dan pengeringan, diperoleh endapan sekian. Oke. A. Tuliskan reaksi pelarutan garam Epsom dalam air. Oke. Garam Epsom dalam air. Awalnya dia mana tadi? Awalnya Mg SO4 NH2O solid masuk dalam air. Maka jadinya Mg SO4 aqueous ditambah N H2O liquid. Jadi airnya ketika masuk dalam air, ya dia bisa. Gitu ya. Jadi dia bisa. Gitu saja yang A. Berpisah. Yang B. Yang B-nya tadi mana? Nih. Tuliskan reaksi setara lengkap dengan fasanya yang menghasilkan endapan barium sulfat. Barium sulfat itu datang ketika ada barium klorida berlebih. Jadi MgSO4 di sini MgSO4 aqueous ditambah BaCl2 aqueous. Tahu dari mana, Pak? BaCl2-nya aqueous ada di soal. Nih. Larutan Ba barium klorida berlebih. Artinya barium kloridanya larutan. Gitu ya. Ya, jadi dia larutan. Menghasilkan BaSO4 solid. Dia mengendap. Gitu ya. Itu tandanya mengendap, artinya ditambah sisanya. MgCl2 aqueous. Karena semua halida itu larut kecuali Ag+, Pb2+, dan Hg2 2+. Ya. Udah setara belum? Belum atau udah? Oh, udah nih. Udah setara gitu ya. Nah, hitung massa. Oke. Magnesium sulfat yang bereaksi. Oke. Ceritanya ini 1,24 gram. Ke si 1,174. BaSO4-nya 1,174 gram. Itu ya, itu produknya BaSO4. Datangnya dari mana? Mula reaksi sisa. Ini unlimited. 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 Kita nggak bicarakan inilah pokoknya ya. Karena dia berlebih. Yang kita mulai ini kita anggap amol. Ya. Maka kalau ini berlebih, maka ini yang habis. Oke. Min amol, ini habis. Maka BaSO4-nya koefisiennya 1,1. BaSO4-nya juga amol. Maka ini hasilnya amol. Maka massa BaSO4 itu sama dengan molnya A dikali massa molarnya BaSO4. SO4 233. 233. Gitu ya. Ini yang sama dengan 1,174 gram. Dari sini kita bisa dapat mass molnya si MgSO4 itu 1,174 dibagi 233. Jawabannya 0,005 mol.
Yang ditanya apa? Yang ditanya itu masanya. Maka massa MgSO4 adalah molnya 0,005 dikali MgSO4, massa molarnya berapa? Mg24 SO4 96, 24 tambah 96, 120. Maka masanya kali 120, 0,6 gram. Itu massa MgSO4. Bah, MgSO4 ini semuanya berasal dari sini. Ini 0,6 gram. Oke, semuanya datangnya dari sini. Maka di sini juga 0,6 gram. Ini datangnya dari sini. Maka MgSO4 di sini 0,6 gram. H2O-nya berapa? Tinggal dikurangin. 1,24 kurang 0,6. Berarti ininya 0,64 gram. Pertanyaannya apa sih? Hitung massa molar MgSO4 dalam garam Epsom. Massa molarnya gimana? Anda lihat, ini molnya A. Mol itu jumlah gitu ya. Itu molnya ini. Datangnya dari mana? Datangnya dari sini. Maka di sini juga molnya A mol. Maka MgSO4 datangnya dari sini. Ini juga A mol. Sehingga kalau mau dicari massa molar dari MgSO4 NH2O itu sama dengan molnya dikali molnya. Masanya dibagi mol. Masanya 1,24, molnya 248 gram per mol. Yang ditanya N-nya berapa? Tinggal dicari. Massa molar MgSO4 NH2O itu adalah massa molar MgSO4 ditambah N dikali massa molar H2O. Ini 248, ini 120, ini N, ini 18. N-nya berapa? 248 kurang 120 bagi 18. Jawabannya sekitar 7,1111. Kita bulatkan menjadi 7. Benar nggak? Kita pastiin. Gimana caranya? Ini, lihat. Ini ada molnya, masanya MgSO4, massa H2O. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka mol MgSO4 kita bandingkan dengan mol H2O itu sama dengan 1:M. Mol MgSO4 berapa? Masanya 0,6 dibagi 90. Massa molarnya 120 dibagi massa H2O 0,64 per 18. Maka ini 1/N 0,005 per 0,64 bagi 18. 0,036. Maka N-nya sama dengan 0,036 dibagi 0,005. Jawabannya sekitar 7,111 juga. Mirip sama ini. Kita bulatkan menjadi 7. Begitu.
Begitu. Oke. Ini kalian masih ada nggak di sini ya? Atau udah pada pulang ini? Ada nggak sih? Masih ada, Pak. Masih ada. Iya. Oke, siap. Masih ada, oke. Masih ada. Rumusnya itu aja sebenarnya. Yang paling masalah adalah gimana Anda bisa berpikir sampai seperti ini. Karena kalau cuma ngitung matematikanya, saya yakin Anda bisa. Karena tidak ada matematika yang rumit. Dan Anda boleh pakai kalkulator lagi gitu kan ya. Pertanyaannya untuk berpikir seperti ini gimana caranya? Latihan sih. Saya udah 20 tahun belajar kimia juga. Kemarin ketika ada yang nanya tentang oksida-oksida itu juga ternyata saya masih belum ngeh juga. Jadi memang saya masih kurang latihan kayaknya. Ya, oke, baik. Ada soal lagi. Oh, ini udah tadi. Oh, ini udah ada redoxnya nih. Sudah ada redoxnya 2015. Nah, ini. Voluman lagi. Nggak jadi lagi. Yang massa ya. Saya nggak punya soal massa. Saya harus cari dulu ya. Ya, nanti saya cari lagi lah ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya siapkan dulu. Ya, saya nggak ngeh. Soalnya ternyata banyak yang berbeda. Cari dulu. Nanti kita bahas lagi. Kita nanti tutorial lagi lah. Nggak hari Jumat. Jumat itu buat kelas sebelah. Kalau Anda mau datang boleh. Nanti mungkin hari apa ya? Sabtu nggak bisa, saya Minggu mungkin. Minggu sore, Minggu malam. Nanti saya lihat lah. Tapi kuis doang kayaknya bisa lah kalian ya. Yakin saya bisa. Ya, Mudah nggak, Pak, kuisnya, Pak? Atau saya susah, Pak? nggak tahu soalnya. Saya belum lihat sama sekali, benar. Saya nggak ada. Dan saya nggak tahu model soalnya seperti apa, jumlah soalnya saya belum tahu. Kalau tanya ke saya, mungkin saya bilang ya mudah. Cuma kan skala mudahnya beda ya. Jadi ya percuma kalian tanya saya. Kalau Pak mudah nggak? Ya saya jawab mudah lah. Buat saya, buat kalian kan belum tentu ya. Oke, ada pertanyaan? Kirimlah soalnya biar kita bahas. Siapa tahu kalian punya soal yang lebih menarik gitu. Pak, punten, bab berapa aja yang masuk quiz? Malas saya jawab lah. Masih ada yang nanya itu malas saya jawab. Cari aja sendiri. Masih nanya juga bab berapa aja. Tolong dikasih tahu temannya ya. Saya udah ulang-ulang di kelas kok. Ya, tuh. Ya, oke. Kita ketemu lagi besok kalau mau. Kalau enggak, ya nanti kalau ada jadwal tutorial tambahan. Kalau mau minta tutorial tambahan, syaratnya soalnya dari kalian. Pak, saya punya soal, Pak. Bahas dong di tutorial. Saya mau ngasih soal tambahan. Tutorial tambahan. Tapi kalau udah saya yang ada di tutorial, soalnya dari saya, malas Soalnya dari kalian ya, bawa soalnya. Oke, kita cukupkan saja. Baik, Terima Pak. kasih semuanya. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.